algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wiliana Putri dengan NIM 05005693 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama dari algoritma dan pemrograman. Video ini dikhususkan untuk nomor 2 dengan soal buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasusnya jika golongan A dengan gaji 5 juta dan golongan B dengan gaji 6,5 juta dan golongan C dengan gaji 9,5 juta. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar dengan per jam dengan ketentuan jika karyawan lembur 1 jam, maka akan digaji 30% dari gaji pokoknya. Jika lembur 2 jam, akan digaji 32% dari gaji pokoknya. Jika 3 jam, akan digaji 34% dari gaji pokoknya. Dan jika 4 jam, akan digaji lembur 36% dari gaji pokoknya. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur dari 5 jam, maka gaji lemburnya akan 30% dari gaji pokoknya. Input dan inputan dari flowchart dan pseudocode-nya itu adalah golongan dan jam lembur. Lalu outputnya akan menghasilkan penghasilan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Untuk algoritmanya seperti berikut. Algoritmanya seperti ini. Jadi kita mulai. Lalu kita di sini diminta kan di soalnya itu menginput golongan. Jadi kita input dulu golongannya, jika A, jika B, jika C. Jadi di dalam input golongan itu nanti kita diminta untuk mengisi golongan karyawan itu golongan A, B, atau C. Nah, setelah diproses input golongannya, lalu nanti akan diminta lagi input lembur. Nah, input lembur ini untuk mengetahui berapa lama seorang karyawan itu melakukan lembur. Nah, misal dia input 2 jam, berarti nanti lemburnya itu kan kalau 2 jam itu 32% dari gaji pokoknya. Nah, setelah itu diproses di sini, di G lembur dengan variabel G lembur. Nah, G lembur ini akan memproses dari pilihan karyawan, misal karyawannya itu tadi milih dia itu golongannya A. Nah, jadi nanti golongan A dengan gaji pokok 5 juta. Jadi golongan A gaji pokok 5 juta dikali P lemburnya itu tadi dari inputan karyawan di input lembur. Jadi 5 juta dikali 32%. Setelah itu nanti akan masuk di variabel total. Nah, variabel total itu mengambil gaji pokoknya 5 juta dan hasil dari gaji lembur. Nah, setelah itu akan mengeluarkan output berupa total gaji dari karyawan tersebut. Dan program selesai. Nah, untuk procedure code-nya itu seperti ini. Kita perlu deklarasikan dulu ya variabelnya, yaitu char itu karakter dari input golongan, karena kan kita tadi diminta itu ABC. Nah, habis itu real itu bentuknya gaji pokok, karena kan nolnya banyak. Terus input lembur. Nah, kenapa kok input? Karena angkanya itu sedikit. Kan angkanya cuma 1 sampai 5 lebih. Gak mungkin sampai beribu-ribu, jadi kita pakai input. Salah, maksud saya jadi kita pakai in. Lalu kita pakai real lagi di P lembur dan real di G lembur dan real di total. Ya, seperti yang di
pokok tadi karena kan nolnya banyak. Habis itu kita minta si karyawan menginputkan golongannya dan jam lemburnya. Jadi akan disimpan di variabel input golongan dan input lembur. Setelah itu akan diproses untuk menentukan gaji pokoknya dulu. Karena kan tadi dimintanya input gaji input golongan dulu. Jadi nanti dikeluarkannya itu maaf. Jadi awal itu kan diminta gaji awal itu diminta untuk golongan. Nah, yang diproses itu misal golongan A. Jadi nanti keluarnya di sini. Ya. Nah, setelah itu setelah tahu gaji pokoknya berapa, kita diminta inputin lagi jam lemburnya berapa jam. Setelah misal jam lemburnya itu kalau satu berarti ya keluarnya nanti 30%. Nah, kalau misalnya bukan satu, misal empat. Jadi ya dia if else ke ini keempat. Jadi gaji lemburnya 36%. Setelah itu akan diproses di G lembur, mengambil nilai dari pokok dan dari P lembur itu sendiri tadi. Terus setelah dihitung untuk menghitung gaji lemburnya sudah tahu nih gaji lemburnya berapa. Lalu kita menghitung total gaji. Total gaji itu tadi didapatkan dari pokok ditambah gaji lembur. Setelah itu dikeluarkan outputnya menjadi total gaji sama dengan berapa. Nah, untuk pengaplikasiannya saya menggunakan pemrograman dengan bahasa Java. Jadi seperti berikut. Nah, di sini kita bikin kelas dulu. Saya bikin kelasnya di sini saya namain hitung gaji. Setelah itu kita deklarasikan seperti yang tadi sama. Terus kenapa kok pilih scanner? Scanner ini fungsinya untuk menginput data yang nanti dimasukkan oleh karyawan. Setelah itu di sini sistem outprint ini untuk menuliskan nanti jadi nggak kosongan buat nginputnya itu. Jadi kita ngerti ini nanti nginputin golongan atau nginputin si gaji lembur. Nah, di sini saya tulis masukkan golongan karyawan dengan pilihan ABC. Nah, setelah itu nanti inputnya itu akan terus habis itu akan muncul input untuk lembur. Nah, diprosesnya di sini. Jika seorang karyawan itu adalah golongan A, maka langsung gaji pokoknya 5 juta, terus langsung lanjut ke menentukan persentase gaji lembur. Nah, kalau enggak, berarti dia turun di misal di gaji B atau di golongan B atau di golongan C. Nah, kalau enggak ada, misal dimasukkannya itu golongan E, berarti kan enggak ada di sistemnya, di pemrogramannya. Dia akan mengeluarkan golongannya tidak valid. Nah, lanjut kan sudah selesai nih masukkan golongan misalnya A tadi. Nah, kita menentukan presentasi lembur dengan kalau misalnya lemburnya 1 jam itu 5 juta dikali 0,30 seperti itu. Nah, untuk menghitungnya itu di sebelah sini. Dengan di lembur itu gaji pokok dikali P lembur. Terus habis itu dihitung dihitung dengan gaji pokok awal. Gaji pokok awal kan tadi misal kita 5 juta yang golongan A. Terus misal dia gaji lemburnya itu di 1 jam. Nah, dihitungnya tuh di sini di total. Lalu untuk memanggil hasil dari total ini tadi di sini di output total gaji ini kita pakai sistem outprinting dengan total gaji berapa. Terus nah, untuk memanggil hasil perhitungannya kita tulis di sini plus total. Nah, untuk apa hasilnya seperti ini. Jadi dirun dulu ya. Nah, di sini kan masukkan golongan karyawan ABC. Misal saya A. Nah, terus masukkan jam lembur. Misal lemburnya itu 1 jam. Nah, jadi gaji totalnya, gaji akhir yang didapatkan oleh karyawan itu sebanyak 6.500.000. Misal lagi,
kita karyawan golongan C, terus lemburnya itu 10 jam. Nah, jadi gaji akhirnya dia nanti, karena kan gaji pokoknya C itu aja udah 9 juta. Terus kalau lebih dari 5 jam itu dikali 0,38%. Oh, dikali 0,38. Jadi gaji akhirnya itu dia dapat di 13.110.000. Oh, benar. Iya, 13. Oh, enggak, 1 juta. Oh, iya, 13.110.000. Nah, demikian hasil pengerjaan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.